Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Al-hadis. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah sehingga bisa hadir di masjid kita dalam rangka kita menjalankan ibadah kepada Allah. Harapan kita jamaah, semoga Allah selalu menguatkan kita untuk bisa istiqomah beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh keluarga kita, keturunan kita juga menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan hidayah, diberikan kecintaan untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Wabil khusus Allah memberikan kepada kita, keluarga kita, semoga kita senantiasa disenangkan untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam sebuah hadis jamaah. Baginda Rasulullah menyampaikan, "May yuridillah", barang siapa yang dikehendaki oleh Allah khairan, untuk menjadi hamba yang baik, yufaqihu fiddin, maka niscaya hamba tersebut akan difahamkan dalam urusan agama. Untuk bisa faham agama tentu jamaah kita perlu menyempatkan dan memaksakan diri kita untuk hadir di dalam majelis ilmu. Sehingga hadirnya kita dalam kondisi apapun, termasuk mungkin kita hadir pun dalam keadaan capek, lelah, terpaksa sekalipun, Allah tidak membeda-bedakan. Insya Allah rahmat Tuhan Allah akan melingkupi setiap orang yang ada di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah, curahan rahmat oleh Allah, sehingga kita ini menjadi hamba-hamba yang senantiasa berharap pahala, kenikmatan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah, saya ingin mengupaskan satu ungkapan yang sangat bagus dari Al-Imam Athaillah As-Sakandari. Al-Imam Athaillah As-Sakandari menyampaikan kurang lebih ngeten. Fa maqamuka haitsu aqamak. Kedudukanmu diketahui di mana Allah menyibukkanmu. Kedudukan engkau dapat diketahui di mana Allah menyibukkan engkau. Bahasa sederhananya ngeten jemaah. Jika kita ingin melihat bagaimana posisi, kedudukan, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lihat apa yang kemudian menjadi kesibukan kegiatan kita setiap waktunya. Kalau kemudian jamaah Allah menyibukkan kita ini dengan membaca Al-Quran, ketahui bahwa Allah ingin sekali senang berbincang-bincang dengan kita. Kalau Allah sibukkan kita
dengan urusan-urusan ibadah, berbagai macam ketaatan, termasuk thalabul ilm begitu. Kita melaksanakan ibadah, sholat subuh berjamaah, ibadah-ibadah yang lainnya Allah sibukkan. Dan fa insya Allah di bulan suci Ramadan ini Allah penuhkan semua 24 jam. Insya Allah kita disibukkan dengan kegiatan rangkaian ibadah kepada Allah. Maka ketahui, kata Allah, bahwa Allah ingin menjadikan kita dekat dengan Allah. Namun sebaliknya jamaah, kalau kemudian Allah menyibukkan kita ini dengan urusan-urusan dunia, berarti sebenarnya yang Allah kehendaki dari diri kita adalah Allah tidak ingin dekat dengan kita. Kalau kemudian kita ini disibukkan, Allah pusingkan kita dengan urusan-urusan omongan manusia, pembicaraan manusia. Kita selalu mendengar hal-hal yang menurut kita itu nggak enak. Maka ketahui, sebenarnya apalagi kita yang kemudian menyibukkan diri kita dengan ngomongi orang lain. Dan maka sebenarnya kita ingin, yang Allah inginkan dari kita, Allah ingin menghinakan kita aja. Nah, kalau kemudian saat ini kita senantiasa fokus dengan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, tahukah kita bahwa sebenarnya saat ini Allah menghendaki untuk mewujudkan setiap harapan dan keinginan kita. Oleh karenanya jamaah, bagaimana posisi dan kedudukan kita itu, lihat seperti apa saat ini bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk merawat itu jamaah, makanya non saya mumpung di bulan yang mulia ini, doa yang senantiasa kita panjatkan setiap ba'da sholat witir. Jangan hanya terputus itu, maksud saya. Perbanyak doa-doanya. Contohnya doa, misalkan Subhanal Malikul Quddus, Subbuhul Quddus, Rabbuna Warbul Malaikatu Warruh, Asyhadu an la ilaha illallah, Astaghfirullah, Nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu bagus, luar biasa. Itu semuanya ada di dalam hadis. Ada 3 doa jamaah yang ini penting dan sangat perlu, bahwa kita yakin doa yang dipanjatkan di bulan yang mulia ini jamaah pasti Allah akan mengabulkan. Kalau itu kemudian keluar karena pengharapan dan keinginan serta keikhlasan kita. Tambahi jamaah, tambahi. Setiap waktu, kalau bisa setiap waktu. Kalau tidak bisa setiap waktu, setiap malam. Mulai malam pertama sampai malam terakhir yang jelas. Di bulan suci Ramadan. Setelah bulan Ramadan nggak boleh? Oh, sangat boleh. Tapi eman gitu. Kalau ini kemudian kita lewatkan. Doa pertama jamaah, ini tambahan supaya ketika kita ngaji ini ada hal yang menjadi yang kita dapat, yang kemudian kita amalkan. 1 jamaah, Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, a'tik riqabana minan nar. Hapus nama kami dari catatan penghuni neraka. Yakin jamaah bahwa setiap permohonan doa yang kita panjatkan di bulan yang mulia ini pasti dikabulkan oleh Allah. Maka kita minta supaya nama kita ini dihapus dari catatan penghuni neraka. Kalau kita misalkan nggak hafal, ya pakai bahasa Indonesia. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Yang kedua jamaah, Allahumma, kalau bersama-sama ballighna. Kalau sendirian Allahumma ballighni. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukan kami Lailatul Qadar dengan malam kemuliaan, dengan Lailatul Qadar. Setiap kita pasti menjumpai, karena malam Lailatul Qadar itu pasti hadir dan datang. Hanya saja
kita dipertemukan dalam kondisi beribadah atau tidak, itu persoalannya. Sehingga kita mengharap pertemuan itu adalah dalam kondisi kita lagi maksimal beribadah kepada Allah. Maka minta, Allahumma balighni Lailatul Qadar. Kapan diucapkan? Mestinya mulai malam pertama, kalau nggak ngomong, nah, ketemunya baru sekarang. Nah, jadi sampaikan setiap malam. Pada malam-malam di bulan Ramadan. Allahumma balighni Lailatul Qadar. Ya Allah, pertemukan kami dengan malam Lailatul Qadar. Nah, utamanya ini sudah hampir lewat pertengahan, mau masuk pada 10 fase yang terakhir, itqum minan nar yang kita cari. Terus yang ketiga, jamaah yang ketiga, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah seluruh amalan-amalan kami. Kita yakin jamaah, amal-amal kita ini dipenuhi dengan berbagai macam kekurangan, kealfaan, salah nggih gitu. Maka kita minta dengan berbagai macam kekurangan itu, kita minta supaya Allah kemudian menerima segala amal kita yang dipenuhi dengan berbagai macam kesalahan. Rabbana taqabbal minna innaka, sesungguhnya engkau wahai Allah antas samiul alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jamaah, nah, itu mumpung tadi saya nggak kelupaan nih. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk bisa merawat ketaatan jamaah tadi, famaqamuka haitsu aqama, bahwa makom kita, kedudukan kita di sisi Allah itu bergantung di mana Allah menyibukkan kita. Kalau Allah menyibukkan kita dengan ketaatan, berarti Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin mendekatkan kita dengan Allah. Semakin dekat kita dengan Allah, mungkin persoalan juga semakin bertambah. Seseorang yang kemudian kedudukannya semakin tinggi, ujiannya tentu semakin berat, semakin berat. Maka jangan heran bahwa beratnya ujian itu sudah ditopang dengan kesanggupan kita oleh Allah. Yakin bahwa setiap masalah yang Allah hadirkan kepada kita itu sesuai dengan kadar kemampuan kita, jamaah. Maka jangan khawatir. Ketika kita ini hidup, siap untuk diuji. Kalau tidak ingin diuji, ya nggak usah itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa persiapannya jamaah? Pertama adalah kuatkan iman jamaah, kuatkan iman. Jadi keimanan ini yang menopang sehingga kita ini kuat beribadah, ya karena iman. Kita menjadi melakukan amal apapun ya karena dorongan iman, karena kita yakin bahwa itu adalah sesuatu yang Allah minta kepada kita dan pasti permintaan Allah itu baik akibatnya kepada kita. Makanya seruan itu selalu dimulai, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasa itu hanya untuk orang yang beriman, tidak untuk semuanya. Karena hanya orang yang beriman yang akan kuat menjalankan ibadah kepada Allah. Al-iman yazid wa yanqus. Yazid bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Jadi iman itu akan kuat kalau kemudian kita barengi dengan berbagai macam ketaatan. Maka ketaatan itu yang akan menguatkan kita jamaah melakukan amal-amal berikutnya. Jadi non sewu dipaksakan. Salat subuh itu berat. Tapi kalau kita kemudian memaksakan, akhirnya menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa akan menjadi kebutuhan jamaah. Setelah itu akan muncul lahir yang namanya keikhlasan. Jadi non sewu, orang ibadah langsung ikhlas, aduh susah jamaah. Untuk bisa ikhlas tadi itu paksakan dulu. Jadikan itu adalah sebagai kebiasaan, baru menjadi kebutuhan jamaah. Setelah itu kita sudah merasa bahwa ini sudah sesuatu yang harus saya lakukan. Jadi ikhlas itu adalah karena memang itu kita butuhkan jamaah. Jadi yang pertama jamaah adalah iman, kuatkan iman. Selalu kita lakukan berbagai macam ketaatan dalam rangka menguatkan iman. Yang kedua jamaah, perbanyak amal-amal. Jadi lakukan amal, karena pembuktian iman adalah dengan amal jamaah.
Dan pilih amal-amal yang kemudian itu istimewa. Apalagi di bulan yang mulia ini banyak amalan-amalan. Kalau bisa lakukan semuanya. Kalau tidak bisa, jangan tinggalkan yang terbaik yang bisa kita lakukan di bulan yang mulia ini. Contoh, amal-amal yang baik adalah membaca Al-Quran. Non sewu, diniatkan agar kemudian kita bisa melakukan untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa, 1 juz setiap hari minimal 2 juz. 1 juz saja enggak kok, apalagi 2 juz. Enggak, jangan kemudian kalau enggak bisa 1 juz, setengah juz, ya itu namanya enggak ada niat. Nonsewu. Kalau kita kemudian 5 waktu ini jamaah, nyempatkan setengah jam saja. Nonsewu. Ini belum tentu dikatakan apa? Disibukkan ya. Ini tidak berbicara kan tadi kan famaqamuka haitsu aqama. Kedudukanmu itu ditentukan di mana Allah menyibukkanmu. Non sewu. Kalau kita alokasikan jamaah setiap ba'da sholat misalkan, setengah jam, insya Allah itu sudah dapat 1 juz. Berarti kalau 5 waktu itu sudah 5 juz. Berarti butuh hanya 6 hari. Berarti kalau 30 hari bisa 5 kali khatam jamaah. Dan itu jamaah non sewu. Imam Malik saja jamaah sampai menutup yang namanya kajian ilmu beliau. Jadi selama bulan Ramadan itu Imam Malik nutup apa? Tidak ada kajian ilmu yang beliau asuh. Beliau fokuskan hanya untuk dekat dengan Al-Qur'an jamaah. Itu saking utamanya jamaah. Karena apa? Setiap hurufnya melahirkan satu kebaikan. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan hingga 10 kali lipatnya. Jamaah. Selain itu banyak amalan-amalan yang lainnya, termasuk sedekah. Nah, ini sudah sering sekali dibahas nih. Baik jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian saya menginjak berikutnya saja. Yang pertama adalah iman, pembuktiannya adalah amal. Amal tidak akan sempurna jamaah ketika kemudian tidak didasari pada ilmu. Jadi iman, amal, ilmu. Harus didasari pada ilmu. Makanya kemudian di dalam hadis yang kami sebutkan tadi, may yuridillah, kalau Allah menghendaki khairan, may yuridillahi khairan yufaqihu fiddin. Allah pasti akan memberikan hamba tadi itu kecintaan dalam thalabul ilm. Nah, mudah-mudahan kita menjadi bagian jamaah yang Allah kehendaki baik, sehingga kemudian kita senang untuk hadir di majelis ilmu. Banyak itu. Artinya apa jamaah? Jadi bisa kalau di dalam ilmu matematika jamaah, itu berlaku yang namanya senilai itu kalau kontraposisinya jamaah. Jadi kalau orang yang tidak senang pada ilmu, maka berarti Allah tidak menjadikan dia orang yang akan Allah baikan. Jadi jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan menjadikan dia senang dengan majelis ilmu. Kebalikannya, yang senilai dengan itu, kalau seseorang tidak disenangkan dengan ilmu, artinya Allah tidak menyenangi dia untuk menjadi orang yang baik. Betul. Nah, itu di dalam ilmu matematika jamaah. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, beberapa hal jamaah, kenapa ilmu itu kemudian penting? Kenapa? Karena dengan ilmu jamaah, seseorang itu menjadi lebih bijaksana. Seseorang menjadi lebih faham. Sehingga dia ketika menyikapi segala sesuatu itu, insya Allah selalu atas pertimbangan, oh ini baik atau tidak. Nah, sedikit ini sering menjadi perbincangan. Dan mudah-mudahan kita bahas sedikit agar tidak salah difahami atau salah paham. Nah, jamaah, terkait dengan bagaimana ini kan masalah ilmu nih, agak meluas sedikit terkait dengan ilmu. Karena apa? Seseorang yang kemudian berilmu, sebagaimana tadi saya sebutkan juga, man salaka thoriqan, barang siapa yang berusaha untuk mencari jalan untuk thalabul ilm, sahalallahu thoriqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya untuk bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih? Ya, karena
Dengan ilmu jamaah, kita bisa melakukan yang orang lain tidak bisa. Karena apa? Karena kita tahu masalahnya. Contoh misalkan tadi, setiap malam kita berdoa, orang lain belum tentu berdoa. Karena apa? Karena kita tahu itulah yang diminta, yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Allahumma atik riqabana minan nar. Allahumma ballighni Lailatul Qadar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Orang lain belum tentu mengamalkan itu. Nah, kita mengamalkan. Nah, itu makanya kemudian orang yang berilmu Allah pasti akan mudahkan bagi orang tadi itu untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian nabi kita, para utusan Allah itu tidak mewariskan kepada kita yang namanya harta kekayaan, dinar dirham. Tapi yang mereka wariskan kepada kita apa? Ilmu. Karena ilmu yang akan mengangkat derajat manusia, derajat kita jamaah. Non saya sedikit terkait dengan bagaimana hukum kita tidur di masjid. Tidur di masjid. Ini kan sering apa? Sering menjadi di masjid misalkan kok enggak ditulisi apa? Dilarang tidur di masjid. Apa enggak boleh? Dilarang belum tentu haramnya. Tapi itu menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan kita, di damir kita, monggo nanti disepakati. Jenengan setuju nobatkan itu. Kalau saya, monggo, asalkan kesepakatan. Non sewu. Ini saya hanya memaparkan. Ada beberapa kejadian jamaah, supaya kita ini sama-sama paham. Saya tidak bermaksud apa-apa, monggo. Ketika takmir, misalkan nanti mengeluarkan edaran, ayo buat edaran, buat pengumuman, dilarang tidur di masjid. Kalau itu kesepakatan takmir, saya sepakat. Nah, kalau secara pribadi, makanya kita kaji dulu. Kita kaji dulu. Bagaimana hukum tidur di masjid. Oke. Satu jamaah. Sahabat Abdullah bin Umar. Annahu kana yanamu wa huwa syabun. Sesungguhnya sahabat Abdullah bin Umar, itu adanya Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar. Kana yanamu, bahwa sesungguhnya dia pernah tidur di masjid. Tidak selamanya tidur di masjid. Wa huwa syabun, ketika dia masih muda jamaah. A'zabu, dia masih bujangan waktu itu. Wala ahlalahu, dia belum berkeluarga. Kalau sama ketika masih sekolah, paling enak itu tidur di masjid karena banyak teman. Tidur di masjid karena banyak teman jamaah. Jadi tidur udah, walaupun mungkin pakai tikar dulu. Kadang pakai semen biasa juga loh. Kemudian la ahlalahu fil masjid. Dia kemudian tidur di masjid jamaah. Fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Abdullah bin Umar. Yang kedua jamaah, di masa Rasulullah itu ada yang namanya Ahlus Sufah. Siapa mereka? Mereka orang yang tidak punya rumah. Para sahabat yang fakir, yang tidak punya keluarga juga. Itu jumlahnya sampai 70 jamaah. Itu tidur di masjid. Tapi bukan tidur untuk seterusnya, mulai dari, tapi itu untuk sementara. Kemudian ada cerita juga jamaah. Sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi suatu ketika Rasulullah itu di siang hari datang ke rumahnya Fatimah. Sampai di rumahnya Fatimah, ketemu dengan Fatimah, kemudian tanya, mana Ali? Ada masalah denganku. Sahabat Ali dengan Fatimah, yang sama-sama sahabat Nabi, itu bertengkar. Pernah cekcok bahasa agamanya, apalagi kita. Jadi kalau kita bertengkar, sedang punya masalah, itu biasa aja dalam keluarga. Jangankan kita, ini Fatimah dengan Ali saja ini punya masalah, sehingga ngambek, sahabat Ali ngambek, kemudian
Di masjid, ke masjid dia ternyata. Kemudian Rasulullah mengatakan, minta tolong carikan di mana Ali sekarang. Ternyata setelah dicari oleh sahabat, ketemu sahabat tadi, Ali sedang tidur di masjid, Kemudian lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, Ali sedang tidur di masjid. Oh iya. Kemudian Rasulullah ke masjid. Ternyata di masjid ini yang biasanya dipakai oleh sahabat Ali ini, karena tidur ini, kemudian jatuh menimpa pasir jamaah, pasir. Nah, sehingga kemudian yang namanya ini dibuat tiduran, akhirnya ini tidur ke pasir. Anunya sahabat Ali. Kemudian Nabi mengatakan, kum abaturab, bangun wahai bapaknya debu, bangun wahai bapaknya debu. Karena apa? Ininya banyak debunya. Jadi bangun bapaknya debu. Dan ini panggilan yang paling disenangi oleh sahabat Ali. Dipanggil siapa? Abaturab, bapaknya debu. Bapaknya debu, abaturab, Ini maknanya apa jemaah? Berarti para sahabat itu melakukan yang demikian. Dan itu diketahui oleh Nabi, diketahui oleh Nabi. Artinya apa? Berarti tidur di masjid itu boleh, asalkan, itu kan menjadi catatan berikutnya. Asalkan satu, menjaga kesucian. Kapan dikatakan tidak suci? Nun sewu. Air liur itu, apakah hukumnya suci atau najis? Ada dua jamaah. Ada ingus air liur. Nah, itu mirip itu. Ingus ada air liur. Ada air liur yang kemudian secara umum hukumnya suci jamaah. Jadi jenengan misalkan non sewu. Kadang kita kalau sudah capek, ngantuk, kemudian netes, cepluk. Apa jenengan kemudian ini, padahal itu lagi taklim misalkan begini. Kemudian jenengan nggak jadi sholat, ya tetap sholat. Karena apa? Itu suci. Kecuali jamaah, air liur itu yang keluarnya dari perut, atau ingus yang kental-kental, yang sudah agak kuning-kuningan nih belum. Air liur yang keluarnya dari perut itu ciri-cirinya nopo? Itu warnanya sudah agak kekuning-kuningan. Dan itu biasanya baunya ya sangat luar biasa. Jadi hukum asal Jawa, air liur itu, jadi kalau misalkan kita tidur, ya kebetulan sudah mungkin saking antengnya, sampai ngiler, kemudian ilernya kuning, lah itu sudah berarti air liur yang najis. Tapi kalau air liur biasa, kalau begitu nggak bau semuanya. Nah ini kan saya kan berbicara hukum, bukan kemudian kesepakatan kita di masjid. Ini hanya mendudukkan. Berarti tidur di masjid itu boleh, asalkan satu tadi, menjaga kesucian. Yang tidak boleh dan haram itu jamaah, di masjid itu orang yang lagi haid, tidak boleh. Orang yang kemudian datang ke masjid hanya melakukan kemaksiatan, itu yang tidak boleh. Kalau kita misalkan kelelahan dengan misalkan iktikaf itu kemudian kita keturun, bahkan kejengkal-jengkal misalkan kemudian ketiduran, tidak masalah. Yang bermasalah ini kalau kemudian kita tidak ada apa-apa, lagi seteru di rumah, kemudian pergi ke masjid, niatannya memang tidur di masjid dan niat mengotori masjid, itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Jadi non sewu, makanya monggo nanti di ketakmiran kalau tulisannya misalkan harap menjaga kesucian, ketertiban dan ketenangan, kenyamanan, monggo. Atau misalkan dilarang tidur di dalam masjid karena apa? Di luar masjid sudah banyak. Itu lebih baik lagi, monggo. Kan masalahnya kan ini hanya ketika itu tidak ada tempat lagi. Bahkan kalau tadi malam sempat browsing dari berbagai sumber.
di di webnya NU online itu, jenengan bisa baca juga, monggo. Boleh. Bukan disunahkan gitu. Kalau disunahkan kula nanti kualat. Jadi ini kan hukumnya boleh atau tidak, mboten lho. Enggak ada istilah saya enggak itu loh. Tapi kalau kita misalkan sudah menyiapkan tempat di luar masjid agar masjidnya itu jauh lebih baik. Tapi kalau orang lagi kesel di dalam masjid sudah ada AC-nya, di luar enggak ada, di dalam masjid ini fasilitasnya lebih baik. Monggo asalkan dia mampu menjaga kesucian dan tidak yang namanya masjid itu adalah rumah yang paling mulia jamaah. Sehingga jangan sampai kita melakukan sesuatu yang itu menyebabkan kehormatan masjid ini ternodai. Oke. Nah, ini dari sisi hukum. Tapi boleh takmir itu kemudian membuat himbauan. Dilarang itu belum tentu haram masalahnya. Oke. Dilarang karena kita takmir misalkan sepakat bahwa masjid ini kita harus tertibkan. Nah, karena kita sudah menyiapkan banyak tempat di luarnya ruang utama ini, monggo silakan. Nanti kita bicarakan. Satu lagi jamaah. Satu lagi nih. Satu terkait dengan soft jamaah. Soft. Non sewu. Memang jamaah kadang untuk bisa melakukan jamaah yang sempurna, ya kita harus mengupayakan bagaimana meniru dan ini termasuk bagian sunnah yang sering kali kita lalaikan jamaah. Tidak ada maksud kami jamaah, hanya karena karena biar kita ini kemudian bertambahnya ilmu semakin bisa menyempurnakan ibadah kita, termasuk urusan soft ini. Makanya kemudian ada riwayat Muslim, ada riwayat Bukhari. Kalau yang tadi saya baca, sawwu sufufakum fa inna tasyatas sufuf min iqamatis shalah. Itu riwayat Imam Bukhari. Luruskan shaf kalian karena sesungguhnya lurusnya shaf itu menjadi tegaknya salat kalian. Min iqamatis shalah. Tegaknya salat kalian. Kalau riwayat Muslim fa inna tasyatas shaf min tamamis shalah. Karena sesungguhnya lurusnya shaf itu menjadi kesempurnaan salat kita, salat jamaah kita. Maka jamaah, kenapa harus lurus dan macam-macam itu? Banyak yang sudah disampaikan Nabi. Kalau lurus softnya, kemudian rapat, itu agar setan itu tidak mengganggu kita. Toh kita lurus saja itu jamaah. Setan itu seringkali mengganggu. Pak Dwi sudah sering menyampaikan itu. Kadang-kadang ketika sholat kita bisa punya 5 indera lebih. Apa yang gak terpikir di luar sholat menjadi kepikiran dan benar. Itu hebatnya kalau sholat itu. Sampai punya indera kelima. Jadi dipikir saat yang bersamaan. Dan itu ketemu kabeh. Oke. Makanya jamaah, ini menjaga supaya kemudian lebih baik lagi soft kita. Baik jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mungkin itu nggih. Konten yang disampaikan. Oke, alhamdulillah tidak ada, sehingga saya juga tidak terbebani. Oke. Kalau jenengan tanya, belum nggak bisa kan, nanti nyari lagi. Oke. Terima kasih jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apa yang mungkin salah dari kami, jangan lihat diri kaminya. Insya Allah kami sama-sama belajar. Makanya undur maqala wala tandur mangqal. Lihat apa yang disampaikan jamaah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang benar. Dan kebenaran itu karena Allah yang mengilhamkan kepada kita semuanya. Dan jangan lihat siapa yang ngomong. Mungkin yang ngomong ini orang-orang kita ini sama-sama lagi belajar. Kita sama-sama ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya mudah-mudahan itu saja. Jadi masih cilik kok ngomong. Mudah-mudahan tidak lihat itunya. Agar kita ini semuanya insya Allah berharap kebaikan. Mungkin itu saja dari kami. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini untuk Pak Faiz menyampaikan masalah masjid. Ini kan dulu kan keterangannya masjid kita ini yang jaga masjid kan yang dalam ini yang orang Islam. Itu saya tidak mendapatkan keterangan lain. Ini mungkin setiap